Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Searah Berdua. Perjalanan kita hari ini masih berlanjut ya guys. Dari Sipare Green Park, sekarang kita akan menuju Jembatan Gantung Bantaragung di Kabupaten Pemalang. Yuk, kita lanjutkan perjalanan. Saat ini kita sedang melintasi Jembatan Sipare. Nama Sipare sendiri ternyata menyimpan kisah sejarah yang cukup panjang. Berdasarkan beberapa catatan, nama Pare melambangkan rasa pahit sebagai simbol dari pertempuran yang pernah terjadi di kawasan sungai ini pada masa perjuangan kemerdekaan. Konon, di lokasi tersebut pernah terjadi pertempuran antara para pejuang Indonesia melawan tentara penjajah yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Kini, kawasan yang dahulu menjadi saksi sejarah tersebut telah berubah menjadi jalur penghubung masyarakat sekaligus akses menuju Sipare Green Park. Jalur di sini memang bentuknya seperti jalur setapak yang sudah diaspal. Jalannya tidak terlalu lebar, jadi paling nyaman dilalui motor dan mobil. Kalau rombongan ingin menggunakan bus, sebaiknya pilih bus 3/4 karena ukurannya lebih pas untuk melewati jalur ini. Nah guys, tujuan perjalanan kita kali ini adalah Jembatan Gantung Bantaragung yang berada di Dukuh Bantaragung, Desa Sokawati, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang. Jembatan ini menjadi akses utama menuju Dukuh Bantaragung yang letaknya berada di bagian paling ujung Desa Sokawati. Di pertigaan ini kita belok kiri ya guys. Kita masuk ke jalan penghubung menuju jalur utama Kecamatan Doro dan Kecamatan Karanganyar. Perjalanan menuju Jembatan Gantung Bantaragung masih berlanjut ya guys. Di sisi kanan dan kiri jalan terlihat hamparan kebun milik warga yang membuat suasana perjalanan terasa sejuk dan menyenangkan. Jalur ini nantinya akan mengantarkan kita menuju jalan kabupaten penghubung Kecamatan Doro dan Kecamatan Karanganyar. Ini dia jalan kabupaten penghubung Kecamatan Doro dan Kecamatan Karanganyar. Kita belok kiri ya karena akan menuju arah Karanganyar. Kalau teman-teman ingin berkunjung ke Sipare Green Park menggunakan bus 3/4, biasanya lewat jalur ini. Jalannya lebih lebar dibanding jalan desa yang tadi kita lewati saat berangkat. Di sini jalannya didominasi turunan yang cukup landai. Meski tidak terlalu curam, tetap hati-hati ya guys, apalagi kalau kondisi jalan sedang basah setelah hujan. Kalau teman-teman perhatikan, di kanan dan kiri jalan terlihat kebun durian milik warga. Sayangnya, waktu kami lewat belum musim durian, jadi belum bisa melihat buah-buah durian bergelantungan di pohonnya, ataupun aktivitas panen. Mungkin lain kali kita harus datang lagi saat musim durian tiba ya. Sambil melanjutkan perjalanan, kita nikmati dulu pemandangan di sepanjang jalur ini ya guys. Kanan kiri jalan dipenuhi kebun dan pepohonan yang cukup rindang, sehingga perjalanan terasa adem dan nyaman. Di jalur ini kita tinggal mengikuti jalan utama saja ya. Nggak perlu belok kemana-mana. Cukup lurus mengikuti arah jalan hingga nanti sampai di persimpangan jalan antara Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Doro. Di situ nanti kita pilih jalan yang menuju Kecamatan Karanganyar. Nah guys, wilayah Kecamatan Karanganyar memang dikenal sebagai salah satu sentra penghasil durian di Kabupaten Pekalongan. Bahkan setiap musim panen,
pemerintah daerah rutin menggelar festival durian sebagai bentuk promosi durian lokal sekaligus untuk menarik wisatawan datang ke kawasan ini. Acara tersebut biasanya dimeriahkan dengan kontes durian unggulan, bazar UMKM, hingga gunungan durian yang menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung. Sayangnya, saat kami melintas kali ini belum memasuki musim panen. Jadi kebun-kebun durian yang kita lihat masih tampak tenang. Mungkin kalau datang saat musim durian, suasananya akan jauh lebih ramai. Dan teman-teman juga bisa berburu durian segar langsung dari para petani. Menariknya lagi, durian dari kawasan Karanganyar memiliki beragam varietas dengan cita rasa yang berbeda-beda. Inilah yang membuat festival durian selalu ditunggu-tunggu, baik oleh masyarakat sekitar maupun wisatawan dari luar daerah yang ingin mencicipi durian khas Kabupaten Pekalongan. Saat ini kita mulai memasuki kawasan permukiman warga. Suasana pedesaannya masih sangat terasa, tapi bukan desa yang sepi. Lingkungannya terlihat tertata rapi. Udaranya terasa segar dan suasananya begitu tenang. Jalur di Kecamatan Karanganyar ini menurut kami cukup nyaman untuk dilalui. Sebagian besar jalannya sudah beraspal dengan kondisi yang cukup baik, sehingga perjalanan terasa lebih lancar. Karena berada di kawasan perbukitan, kontur jalan di sini didominasi tanjakan dan turunan yang cukup landai. Jadi tetap jaga kecepatan dan selalu utamakan keselamatan selama berkendara ya guys. Selain naik turun, di beberapa titik kita juga akan menjumpai tikungan yang mengikuti kontur perbukitan. Jadi meskipun jalannya relatif sepi, tetap berhati-hati dan kurangi kecepatan saat memasuki tikungan. Kalau menurut kami, salah satu hal yang membuat jalur ini menyenangkan adalah suasananya yang masih sangat alami. Udaranya terasa segar, lalu lintasnya tidak terlalu padat, sehingga perjalanan terasa lebih santai. Jalur seperti ini juga cukup disukai para pengendara motor yang ingin menikmati perjalanan sambil melihat pemandangan pedesaan. Meski begitu, tetap utamakan keselamatan dan jangan terlalu fokus menikmati pemandangan sampai mengabaikan kondisi jalan ya. Di pertigaan ini kita pilih jalur kiri ya guys. Kalau belok ke kanan, jalannya menuju dukuh lain yang masih berada di kecamatan ini. Nah, kita lanjut ke kiri karena perjalanan kita masih menuju jembatan gantung Bantaragung yang ada di Kabupaten Pemalang. Wilayah Karanganyar memang dikenal memiliki bentang alam berupa perbukitan, sungai, dan perkebunan. Kondisi alam seperti inilah yang membuat banyak destinasi wisatanya mengusung konsep wisata alam. Sehingga cocok untuk teman-teman yang ingin menikmati suasana yang tenang dan udara yang masih segar.
Sebentar lagi kita sampai di sebuah perempatan. Di titik ini kita belok ke kiri ya guys, karena jalur inilah yang akan mengantarkan kita keluar dari wilayah Kecamatan Karanganyar menuju Kabupaten Pemalang. Nah guys, sekarang kita sudah berada di jalan yang lebih lebar dan mulus. Kendaraan yang melintas juga mulai lebih banyak ya. Di kanan kiri jalan sudah didominasi permukiman warga. Meskipun begitu, jalannya masih berkelok mengikuti kontur alam di kawasan ini. Nah, jalan yang kita lewati sekarang merupakan jalur penghubung antara Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Doro. Menurut kami, jalur ini paling enak dilalui saat pagi hari ya guys. Selain udara yang masih segar, suasana di sepanjang perjalanan juga terasa sangat nyaman. Pemandangannya didominasi permukiman warga, area perkebunan, dan pepohonan rindang, yang membuat perjalanan tidak terasa membosankan. Ditambah lalu lintas yang biasanya masih lengang, riding jadi terasa lebih santai. Sepanjang perjalanan kita juga bisa melihat aktivitas masyarakat yang masih sangat kental dengan kehidupan pedesaan. Ada yang berkebun, bertani, hingga membuka warung di depan rumah. Suasana seperti ini yang membuat perjalanan terasa lebih hidup. Buat teman-teman yang motornya masih standar seperti motor kami, alias belum banyak modifikasi, gak perlu khawatir ya. Tanjakan di jalur ini masih tergolong ramah. Jadi selama motornya sehat dan pengendaranya percaya diri, insya Allah aman dilewati. Perjalanan kita hari ini memang lumayan panjang ya guys. Tapi justru perjalanan seperti inilah yang membuat kita bisa melihat sisi lain dari Pekalongan yang mungkin belum banyak diketahui orang. Kalau teman-teman sering melewati jalur ini, coba tulis di kolom komentar ya. Biasanya kalian lewat sini mau kemana? Siapa tahu nanti bisa jadi referensi perjalanan kami berikutnya. Tahukah kalian, jalan yang naik turun seperti ini terbentuk karena mengikuti kontur alami perbukitan. Dibandingkan harus meratakan bukit, pembangunan jalan biasanya menyesuaikan kondisi alam agar lebih efisien dan tetap aman. Selain lebih efisien dalam proses pembangunannya, cara ini juga mengurangi perubahan bentuk alam secara berlebihan. Makanya kita akan sering menjumpai tanjakan, turunan, dan tikungan seperti yang sedang kita lewati sekarang. Justru menurut kami, jalur seperti ini punya daya tarik tersendiri. Selain tidak membosankan, pemandangan di sepanjang perjalanan juga terasa lebih beragam. Yang penting tetap berkendara dengan hati-hati dan jangan lupa menikmati setiap kilometer perjalanannya. Fun fact,
Jangan salah ya guys, kami ini bukan rider pemberani yang hobi menaklukkan tanjakan ekstrim. Justru kami lebih sering mencari destinasi dengan jalur yang aman dan nyaman. Prinsipnya sederhana, yang penting sampai tujuan, bisa menikmati perjalanan, lalu pulang dengan selamat. Kalau kalian pernah menonton video kami yang berjudul Rute Jalan Bikin Trauma, nah itulah pengalaman paling menegangkan yang pernah kami alami selama motovlog. Saat itu kami melewati jalur Kaliwadas Bantar Bolang yang menurut versi kami, kontur jalannya jauh lebih ekstrim dibanding jalur yang sedang kita lewati sekarang. Saking takutnya, kami sampai harus berhenti sekitar 45 menit untuk mengistirahatkan motor sekaligus mendinginkan rem, karena mulai terasa kurang pakem. Sejak saat itu, setiap mau berangkat ke destinasi baru, kami selalu mencari informasi tentang kondisi jalannya terlebih dahulu. Maklum ya guys, kami tim motovlog terhalang skill, nanjak dikit takut, turun dikit gemeter. Jadi harus ekstra teliti dalam memilih destinasi wisata. Takutnya malah kejebak jalur ekstrim. Nah guys, itu tadi adalah jalur yang kami lewati saat berangkat. Ternyata sama-sama memerlukan perjalanan yang cukup jauh ya. Jadi tinggal pilih saja sesuai keinginan kalian. Mau menikmati suasana pedesaan atau memilih jalur yang lebih lebar dan ramai, keduanya sama-sama bisa mengantarkan ke tujuan. Oke guys, perjalanan kita lanjut ya. Dari sini kita akan langsung menuju Jembatan Kesesi terlebih dahulu. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju Jembatan Gantung Bantaragung. Jadi tetap ikuti perjalanan kami sampai akhir ya. Oke guys, sekarang kita sudah kembali berada di Jembatan Kesesi. Dari sini kita belok ke kanan mengikuti arah menuju Kecamatan Bodeh. Selanjutnya perjalanan akan melewati Desa Pecangakan, kemudian Desa Payung, sebelum akhirnya menuju Dukuh Bantaragung yang berada di Desa Sokawati, Kecamatan Ampel Gading. Nah, Dukuh inilah yang menjadi tujuan utama perjalanan kita kali ini. Di depan kita belok kiri ya menuju Desa Pecangakan. Dari sinilah perjalanan kita menuju Jembatan Gantung Bantaragung dimulai dan akan terus berlanjut melewati beberapa desa sebelum akhirnya tiba di tujuan. Dukuh Bantaragung sendiri berada di seberang Sungai Comal. Untuk mencapainya, kita harus menyeberangi Jembatan Gantung Bantaragung yang menjadi akses utama bagi masyarakat setempat. Jadi, sebentar lagi kita akan melihat langsung jembatan yang menjadi ikon kawasan ini. Sekarang kita sudah memasuki wilayah Desa Cangak. Sekilas suasananya tidak jauh berbeda dengan desa-desa lain pada umumnya. Di sepanjang jalan kita akan menjumpai permukiman warga, beberapa warung, serta aktivitas masyarakat yang masih berlangsung seperti biasa. Sebagian masyarakat di Desa Cangak bekerja di sektor pertanian dan usaha rumahan. Salah satu produk yang cukup dikenal dari desa ini adalah kerupuk rambak yang diproduksi oleh warga setempat. Jadi selain menjadi jalur yang kita lewati, desa ini juga memiliki potensi UMKM yang cukup berkembang. Kita belok kiri dulu ya. Jujur aja, ini pertama kalinya kami menuju Jembatan Gantung Bantaragung. Jadi rute kali ini sepenuhnya kami serahkan ke Google Maps. Jadi kalau kelihatannya agak muter-muter, ya anggap saja bonus menikmati perjalanan.
Kalau teman-teman tahu ada rute yang lebih dekat atau lebih nyaman menuju Jembatan Gantung Bantaragung, kasih tahu kami di kolom komentar ya. Siapa tahu next trip kita nyobain jalur rekomendasi dari teman-teman. Sebentar lagi kita akan menemui percabangan jalan. Di sebelah kanan ada 2 jalur, dan kita pilih jalur yang paling kanan ya. Dari sinilah kita akan melanjutkan perjalanan menuju Desa Payung. Nah guys, perjalanan kita masih berada di wilayah Desa Cangak. Suasananya cukup tenang dengan permukiman warga yang berjajar di sepanjang jalan. Di beberapa titik juga terlihat kebun-kebun milik warga yang menjadi salah satu pemandangan khas di desa ini. Kalau menurut kami, Desa Cangak ini memiliki suasana yang nyaman untuk dilalui. Jalannya sudah cukup lebar, meskipun di beberapa bagian permukaannya masih belum sepenuhnya mulus. Jadi tetap kurangi kecepatan agar perjalanan tetap aman. Yang kami suka dari jalur ini adalah suasananya yang masih terasa alami. Di sela-sela permukiman warga masih banyak pepohonan dan lahan pertanian, sehingga perjalanan terasa lebih santai dan tidak membosankan. Tips dari kami nih guys, kalau mau kesini mending berangkat pagi-pagi. Percaya deh, riding di pagi hari jauh lebih nikmat. Kami kemarin agak kesiangan berangkat, jadi baru di tengah perjalanan aja sudah mulai kepanasan. Untung masih sering ketemu pepohonan rindang yang lumayan buat ngadem sebentar. Nah guys, sekarang kita sudah memasuki wilayah Desa Payung. Sekilas suasananya memang tidak jauh berbeda dengan Desa Cangak yang baru saja kita lewati. Di sepanjang jalan kita masih disuguhi hamparan sawah yang luas sebelum memasuki kawasan pemukiman warga. Dari sini kita lanjut lurus terus ya guys. Jalur ini melewati permukiman warga. Jadi tetap jaga kecepatan dan berhati-hati ya. Siapa tahu ada warga atau anak-anak yang tiba-tiba menyeberang jalan. Kalau teman-teman perhatikan, di kanan dan kiri jalan kita mulai banyak menjumpai kebun jagung milik warga. Pemandangan seperti ini memang cukup umum dijumpai di kawasan pedesaan. Kemungkinan besar hal ini karena kondisi lahannya memang cocok untuk tanaman palawija dan tebu. Wilayah Kecamatan Ampel Gading sendiri dikenal memiliki potensi pertanian, sehingga selain padi, jagung juga menjadi salah satu komoditas yang cukup banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Kalau untuk tebu, biasanya hasil panennya akan dikirim ke pabrik gula untuk diolah menjadi gula. Jadi wajar kalau kita menjumpai cukup banyak kebun tebu di sepanjang jalur ini. Sementara jagung selain dijual, juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan ternak. Menariknya lagi, Desa Payung ini adalah salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Sungai Comal, yaitu sungai terbesar di Kabupaten Pemalang. Sungai Comal sendiri berhulu di lereng Gunung Slamet dan mengalir cukup panjang hingga akhirnya bermuara di Laut Jawa.
Sungai ini sudah sejak lama menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di sepanjang alirannya. Selain dimanfaatkan sebagai sumber air untuk mengairi lahan pertanian, Sungai Comal juga memiliki peranan penting dalam menunjang aktivitas masyarakat di sekitarnya. Bahkan di bagian hulunya, dikenal sebagai salah satu lokasi wisata arung jeram di Kabupaten Pemalang. Karena berhulu di kawasan pegunungan, debit air Sungai Comal juga bisa berubah dengan cukup cepat saat musim hujan. Jadi bagi masyarakat maupun wisatawan yang beraktivitas di sekitar sungai, tetap perlu memperhatikan kondisi cuaca, terutama jika hujan turun di wilayah hulu. Sebentar lagi kita juga akan melihat secara langsung Sungai Comal yang dilintasi oleh Jembatan Gantung Bantaragung. Jembatan inilah yang menjadi akses penting bagi masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari sekaligus menjadi tujuan perjalanan kita kali ini. Nah guys, sekarang kita mulai memasuki kawasan hutan jati. Berdasarkan informasi yang kami temukan, kawasan hutan di sekitar sini dikelola oleh Perum Perhutani KPH Pemalang. Selain dimanfaatkan sebagai hutan produksi, kawasan ini juga dijaga kelestariannya karena memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Kondisi jalannya sudah berubah menjadi jalan cor. Namun, di beberapa titik konturnya cukup menantang karena didominasi tanjakan dan turunan yang lumayan curam. Ditambah lagi, di titik tersebut kondisi jalannya masih rusak. Jadi kami benar-benar menyarankan teman-teman untuk ekstra berhati-hati saat melintas. Menariknya guys, menurut informasi yang kami dapat, jalur ini juga cukup sering digunakan oleh para pesepeda. Selain karena suasananya yang masih asri, kontur jalannya yang naik turun juga menjadi tantangan tersendiri. Biasanya mereka menyempatkan diri beristirahat dan berfoto di kawasan Jembatan Gantung Bantaragung. Oleh karenanya, jembatan ini bukan hanya menjadi tempat untuk menikmati pemandangan, tetapi juga merupakan akses penting bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Comal. Jembatan Gantung Bantaragung menghubungkan Dukuh Bantaragung di Desa Sokawati, Kecamatan Ampel Gading, dengan Dukuh Kalilanang di Desa Payung, Kecamatan Bodeh. Kehadirannya membuat mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah dan aman dibandingkan sebelumnya. Jembatan ini merupakan hasil rehabilitasi yang dilaksanakan melalui kolaborasi antara Kodam 4 Diponegoro, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah DIY, Pemerintah Kabupaten Pemalang, serta mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Jembatan ini kemudian diresmikan pada 1 April tahun 2026. Sebentar lagi kita akan sampai di Jembatan Gantung Bantaragung. Sebenarnya jembatan ini dibangun bukan sebagai objek wisata, melainkan sebagai akses penghubung bagi masyarakat di sekitar Sungai Comal. Namun karena bentuknya yang menarik dengan dominasi warna merah putih, ditambah pemandangan alam di sekitarnya yang masih asri, banyak orang yang sengaja datang untuk melihat langsung sekaligus mengabadikan momen di sini. Jadi kalau teman-teman berkunjung,
Jangan lupa tetap menjaga kebersihan dan menghormati warga sekitar ya. Nah guys, akhirnya kita sampai di ujung Desa Payung. Dari sini kita tinggal belok ke kanan, dan beberapa saat lagi kita akan tiba di Jembatan Gantung Bantaragung yang menjadi tujuan utama perjalanan kita hari ini. Nah guys, itu dia Jembatan Gantung Bantaragung yang menjadi tujuan kita hari ini. Sekarang yuk kita parkir dulu kendaraan. Kemudian kita lihat pemandangan Sungai Komal dari atas. Teman-teman, itulah perjalanan kita menuju Jembatan Gantung Bantaragung. Di Dukuh Bantaragung, Desa Sokawati, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang ingin berkunjung ke sini, baik untuk mengetahui kondisi jalannya maupun menikmati keindahan alam di sekitarnya. Kalau teman-teman punya rekomendasi tempat menarik lainnya di Pemalang maupun daerah sekitarnya, jangan ragu tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung terus channel Searah Berdua dengan cara tonton video kami sampai selesai, like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan perjalanan seru berikutnya bersama kami.